yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, ngakunya beriman, ngakunya seorang muslim, namun yukhadi'un Allah, hendak menipu Allah, hendak menipu Allah, hendak membohongi Allah, melakukan tipu daya seolah-olah Allah tidak tahu. Walladzina amanu, dan juga mereka ingin menipu orang-orang muslim, ingin menipu orang-orang banyak, melakukan pembusukan, melakukan pembohongan publik demi mengikuti hawa nafsunya. Ternyata mereka telah melakukan penipuan terhadap dirinya sendiri. Makanya jangan sampai ada kemusyrikan di dalam hati kita. Jangan sampai ada sesembahan-sesembahan di dalam dada kita. Bersihkan itu semua, sucikan itu semua dengan bertasbih pagi, siang, sore, malam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Terus minta kekuatan kepada Allah, minta rahmat kepada Allah untuk membersihkan kemusyrikan yang ada di dalam hati kita, untuk menghilangkan sesembahan yang ada di dalam jiwa kita, untuk membersihkan Tuhan selain Allah yang ada di dalam dada kita. Lakukan itu semua. Ingat, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Fi'lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannafil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وسع رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعلنا وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا ووالي يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور الأحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalau qadimul la yumalu samahu tanazzahan qawli wa fili wa niyati bi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalil qalbi وحيراتي فيا ربي مدرني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والشهد وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Anbiya 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffin ولا يضركم صدق الله العظيم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعل بسم الله الرحمن الرحيم أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Kanjeng Nabiuna Ibrahim, afata'buduna min dunillah, maka apa kalian menyembah, kalian mengabdi kalian kepada selain Allah, ma la yanfa'ukum syai'an, ma apa barang yang kalian sembah, la yanfa'ukum, tidaklah memberi manfaat kepada kalian syai'an sedikit pun, wala yadurrukum, dan tidak memberikan mudarat kepada kalian sedikit pun. Itulah pertanyaan Kanjeng Nabiuna Ibrahim kepada kaumnya, kaum yang musyrik, kaum musyrikin yang menyembah dari selain Allah. Yang mereka sembah tidak memberikan manfaat sedikit pun, dan yang mereka sembah tidak memberi mudarat sedikit pun. Ufil lakum, celaka kalian, kecelakaan milik kalian, walima ta'buduna min dunillah, dan karena kalian menyembah dari selain Allah, afala ta'qilun, maka apa kalian tidak mempunyai akal? Jadi orang yang musyrik itu bagaikan orang yang tidak mempunyai akal, tidak bisa berpikir, tidak bisa berpikir dengan akal sehat, berarti hati mereka sakit. Orang yang musyrik, orang yang kafir, yang mengabdi mereka kepada berhala-berhala, yang menyembah mereka kepada patung-patung, kepada togut-togut, terutama yang ada di dalam hatinya, terutama yang ada di dalam dirinya, yaitu menyembah hawa nafsunya, menuruti ajakan dari hawa nafsunya yang menjerumuskan mereka ke lembah dosa dan noda. Makanya hati-hati, jangan sampai di dalam hati kita ada kemusyrikan, jangan sampai ada di dalam jiwa kita sesembahan-sesembahan selain Allah.
Uffil lakum, celaka mereka, sungguh celaka mereka, karena mereka disebabkan mereka menyembah dari selain Allah. Afala taqilun, maka apakah mereka tidak mempunyai akal? Saking jelasnya mana yang hak, mana yang batil, namun mereka tidak memperdulikan itu. Mereka tetap mengikuti ajakan dari hawa nafsunya. Qalu, berkata mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, harriquhu, bakarlah ia Ibrahim, wansuru, dan tolonglah oleh kalian alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian, in kuntum fa'ilin, jikalau kalian fa'ilin, melakukannya, menolongnya. Terbalik, akalnya terbalik. Yang menolong makhluknya sebetulnya Sang Khalik, yang menolong hambanya sebetulnya Tuhan. Namun justru ini sebaliknya, makhluk manusia, hamba yang menolong Tuhannya. Berarti sangat jelas Tuhannya tidak bisa apa-apa, Tuhannya tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, Tuhannya, sesembahannya tidak bisa memberi mudarat sedikit pun. Makanya gunakan akal sehatnya, gunakan ulul albabnya. Qulna, berkata siapa Allah setelah kanjeng Nabi Ibrahim dirancang sedemikian rupa untuk mencelakai kanjeng Nabi Ibrahim. Kemudian kanjeng Nabi Ibrahim disiapkan kayu bakar yang banyak. Kemudian kayu bakar itu dinyalakan api. Setelah menggunung kayu bakar itu, mereka melemparkan kanjeng Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang panas. Setelah itu terjadi, qulna, berkata siapa Allah, ya naru, wahai api, kuni, jadilah bardan, dingin, wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim, atas kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi api yang menggunung, api yang berkobar dengan dahsyat, secara akal akan melalap, akan melahap tubuh dari kanjeng Nabi Ibrahim. Namun karena Allah yang memerintahkan kepada api yang menggunung, api yang berkobar, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau bardan, dingin, seperti es, seperti salju, wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim, atas kanjeng Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Kanjeng Nabi Ibrahim kedinginan di dalam kobaran api yang dahsyat, dan kanjeng Nabi Ibrahim selamat. Apa yang sebenarnya yang mereka lakukan? Wa aradu bihi, dan menginginkan mereka bihi, dengan Nabi Ibrahim, kaidan, strategi, tipu daya untuk mencelakakan kanjeng Nabi Ibrahim.
dan untuk menolong Tuhan-Tuhan mereka, menutupi kebenaran-kebenaran yang ada, membohongi kaum-kaumnya. Itulah yang terjadi. Mereka berstrategi untuk membodoh-bodohi masyarakatnya. Mereka berstrategi melakukan tipu daya untuk mengelabui orang banyak atas kebenaran yang datang, atas kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Faj'alnahumul ahsarin, maka menjadikan mereka siapa Allah, orang-orang yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Na'udzubillah. Dalam kenyataannya memang seperti itu. Tatkala kita melakukan strategi yang busuk, ingin membunuh karakter dari seseorang, ingin membunuh karakter dari pewaris-pewaris Nabi, ingin membunuh karakter orang-orang soleh yang mengajak kepada kebenaran, yang mengajarkan kebenaran, yang menegakkan keadilan. Kadang ada sekelompok orang melakukan strategi tipu daya untuk mengelabui masyarakat, untuk mengelabui orang-orang agar mereka tertipu, agar mereka memusuhi, membenci dari orang yang soleh, orang-orang yang menjadi pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi, yaitu para ulama yang mengajak kepada kebaikan, mengajarkan kebaikan, menegakkan keadilan. Kadang mereka melakukan tipu daya, pembohongan publik untuk menjatuhkan, untuk membunuh karakter dari pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi. Na'udzubillah. Pasti faj'alnahumul ahsanin, pasti Allah jadikan mereka, jikalau mereka tetap dengan prinsipnya, tetap dengan strategi pembusukannya, tetap akan melakukan pembunuhan karakter terhadap ulama-ulamanya Allah, mereka akan tetap dijadikan hidupnya oleh Allah, hidupnya rugi di dunia dan juga kelak di akhirat. Makanya hati-hati, jangan sampai ada kebohongan-kebohongan, jangan sampai ada penipuan-penipuan, terutama penipuan publik di dalam masyarakat kita, seolah-olah Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan, seolah-olah Allah tidak mengetahui apa kebohongan-kebohongan, strategi-strategi tipu daya yang kita lakukan, seolah-olah Allah tidak melihat apa yang kita perbuat, seolah-olah Allah tidak mendengar apa yang kita sampaikan, kebohongan yang kita lakukan, pembusukan yang kita lakukan, seolah-olah Allah tidak mendengar. Itulah kemusyrikan yang nyata, itulah kesesatan yang nyata. Kalau tetap kita lakukan, maka kita termasuk hamba yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahda'una, yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa gimana? Yukhadi'un Allah walladzina amanu lagi
yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, ngakunya beriman, ngakunya seorang muslim, namun yukhadi'un Allah, hendak menipu Allah, hendak menipu Allah, hendak membohongi Allah, melakukan tipu daya seolah-olah Allah tidak tahu. Walladzina amanu, dan juga mereka ingin menipu orang-orang muslim, ingin menipu orang-orang banyak, melakukan pembusukan, melakukan pembohongan publik demi mengikuti hawa nafsunya. Ternyata mereka telah melakukan penipuan terhadap dirinya sendiri. Makanya jangan sampai ada kemusyrikan di dalam hati kita. Jangan sampai ada sesembahan-sesembahan di dalam dada kita. Bersihkan itu semua, sucikan itu semua dengan bertasbih pagi, siang, sore, malam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Terus minta kekuatan kepada Allah, minta rahmat kepada Allah untuk membersihkan kemusyrikan yang ada di dalam hati kita, untuk menghilangkan sesembahan yang ada di dalam jiwa kita, untuk membersihkan Tuhan selain Allah yang ada di dalam dada kita. Lakukan itu semua. Ingat, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, dan katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ja'al haqqu wa zahaqal batil, tatkala kebenaran itu datang maka akan lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Kebenaran itu adalah cahaya. Jangan sampai kita tutup-tutupi kebenaran, bahkan kita melakukan tipu daya, bahkan kita melakukan pembohongan publik seolah kebenaran itu adalah kebatilan. Ingat, tatkala kebenaran itu datang, maka akan lenyaplah kebatilan. Itu Allah yang berkata, itu Allah yang berfirman, itu Allah yang dawuh di dalam kitab suci Al-Quran. Maka jangan sampai ada niatan-niatan untuk menipu Allah. Jangan sampai ada niatan-niatan untuk menipu orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim. Kalau sampai itu terjadi, mereka telah menipu dirinya sendiri, namun mereka tidak sadar. Kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan, kebatilan-kebatilan itu akan menggelapkan hati. Kalau sampai itu terjadi, itulah yang dinamakan mendolimi diri sendiri.
niatnya ingin mendolimi orang lain, namun sebenarnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Kenapa itu terjadi? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun. Teruskan, diem, mesti dibuka. Katanya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau penyakit itu tetap dibiarkan, maka penyakit itu akan tambah parah dan tambah parah, dan penyakit itu akan mengadab dirinya sendiri. Semuanya itu disebabkan karena kebohongan mereka. Adab-adab yang turun itu disebabkan karena ulah-ulah diri mereka sendiri, ulah-ulah dari kebohongan mereka sendiri, ulah-ulah dari tipu daya mereka sendiri. Semuanya yang ada, penyakit-penyakit yang ada, itu disebabkan karena kebohongan diri mereka sendiri. Makanya hati-hati, jangan berani-berani kita berkata bohong walaupun itu sedikit, karena sangat jelas kalau kita berbohong kepada orang, tandanya kita telah membohongi diri kita sendiri. Kalau itu terus terjadi, akan menjadi adab dalam kehidupan diri kita sendiri. Dipastikan orang yang mempunyai penyakit hati yang disebabkan karena kebohongan-kebohongan, menutupi kebenaran-kebenaran, dipastikan hidup mereka tidak akan pernah bahagia. Dipastikan hidup mereka tidak akan pernah tenang. Dipastikan hidup mereka tidak akan selamat di dunia sampai di akhirat. Naudzubillah. Oleh sebab itu, mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih diberi rahmat oleh Allah panjang umur, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Pergunakan waktu kita untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, karena Allah telah berjanji akan menerima taubat seorang hamba asalkan nafas terakhirnya tidak sampai di kerongkongan. Gimana dalilnya? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi
terang, penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.